Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andri Saputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan akuntansi, akan mempresentasikan kondisi perekonomian di Argentina tahun 2023-2024 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Baik, akan saya share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas terkait kondisi perekonomian di Argentina tahun 2023-2024. Secara garis besar, materi presentasi kali ini dibagi menjadi 6. Yang pertama terkait inflasi di Argentina, yang kedua kurs di Argentina, yang ketiga pertumbuhan ekonomi atau PDB di Argentina, yang keempat neraca pembayaran di negara Argentina, yang kelima neraca perdagangan negara Argentina, dan yang keenam kesimpulan berdasarkan penulis. Yang pertama, inflasi di Argentina. Berdasarkan Wikipedia, pada 2023, inflasi tahunan di Argentina mencapai 211,4%, tertinggi di dunia, dengan bulan Desember mencatat lonjakan hingga 25,5%. Sedangkan pemerintahan Javier Milei melakukan reformasi ekonomi radikal sejak Desember 2023, di antaranya yaitu pemotongan pengeluaran publik, penghapusan subsidi, dan penghentian pembiayaan defisit moneter. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya inflasi bulanan menurun deras menjadi sekitar 4% per bulan. Pada pertengahan 2024 lalu, terus menurun hingga sekitar 2-3% mon per mon hingga akhir 2024. Pada akhir 2024, inflasi tahunan menurun ke 118%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 211%. Lalu, proyeksi N 2024 menurut BBVA adalah 120% dan menurut Coface hingga 140% dengan penurunan menuju 45%. Ya, sekitar 45% di tahun 2025. Dan Allianz memperkirakan rata-rata inflasi 2025 di Argentina di kisaran 35 hingga 40%, menurun ke belasan persen pada 2026-2027. Untuk kurs Argentina. Untuk kurs Argentina pada Desember 2023, mata uang peso mengalami devaluasi sebesar 366,5 ke 800 peso Argentina per dolar Amerika, ya, atau mengalami kenaikan sebesar 54%. Nah, nilai pasar atau paralel mencapai 1.000 peso Argentina per dolar Amerika. Dan sepanjang 2024 diterapkan crawling back devaluasi resmi 2% per bulan. Kemudian dilonggarkan menjadi 1% per bulan sejak Februari 2025 setelah inflasi mulai melandai. Mulai April 2025, kurs diizinkan mengambang dalam rentang 1.000 sampai 1.400 Argentina per dolar Amerika dalam rezim terkarola hasil kesepakatan dengan IMF. Nah, apresiasi real menunjukkan bahwa inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan depresiasi normal, membuat peso terasa kelebihan nilai secara real, berpotensi menekan ekspor non-pertanian dan mendongkrak impor. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi atau PDB di negara Argentina. Setelah tumbuh 5% pada 2022, Argentina mengalami kontraksi di 2023 dengan estimasi antara minus 1,5% hingga minus 1,6%. Nah, IMF dan Standard Bank memperkirakan PDB 2024 turun kembali antara minus 2,5% hingga minus 2,8% akibat pengetatan fiskal dan dampak cuaca buruk pada pertanian di awal tahun. BBVA dan OECD juga mengestimasi kontraksi di kisaran 3,8% hingga 4%. Kuartal ketiga dan keempat 2024 mulai menunjukkan pemulihan,
Namun di Q3 tumbuh tahunan minus 2% year per year, namun di Q4 meningkat 3,9%. Dan hal ini didorong rebound pertanian pasca kekeringan hingga kurang lebih 80%. 2025 sangat positif. BBVA dan IMF memperkirakan pertumbuhan antara 5% hingga 5,5% dan Goldman Sachs sedikit lebih konservatif di angka 3,5 sampai 4,5%. Nah, berikut kekerasan outlook 2023 sampai 2024 di negara Argentina. Nah, yang pertama indikator inflasi pada tahun 2023 berada di angka 211%, 2024 turun ke 118%, hampir turun 100%, dan outlook di 2025 itu kemungkinan akan turun sekitar 35 sampai 40%. Untuk kurs Argentina terhadap dolar Amerika pada tahun 2023 mengalami devaluasi besar ke 800, pada tahun 2024 crawling 2% per bulan sampai 1% per bulan, dan itu floating. Dan outlook di 2025 di rentang 1.000 sampai 1.400 peso Argentina per dolar Amerika. Untuk PDB atau pertumbuhan ekonominya, di tahun 2023 minus 1,5%, di tahun 2024 kemungkinan akan kontraksi 2,5 sampai minus 4%, dan outlook 2025 mengalami pemulihan 5%. Neraca pembayaran atau current account. Di Argentina, neraca pembayaran selama tahun 2023-2024, khususnya di Q3 2024, mencatat surplus aktuaria di angka 1,4 miliar US dollar dan menurun dari Q2 2024 yaitu sebesar 3,6 miliar US dollar. Menurut World Bank, total surplus siap 2024 mencapai sekitar 6,3 miliar US dollar. Ya, turunnya lumayan besar. Nah, tahun 2023 mengalami defisit karena kombinasi defisit perdagangan barang, jasa, dan pendapatan primer. Namun, di awal 2024, surplus kembali tercapai, misalnya di Q1 2024, surplus 240 juta US dollar atau 0,2% dari GDP, lalu naik signifikan dari defisit 5,7 miliar US dollar di Q1 2023. Insight-nya, neraca pembayaran Argentina beralih dari defisit di tahun 2023 ke surplus di tahun 2024, diperkuat oleh surplus neraca barang dan restrukturisasi arus jasa serta pendapatan. Sedangkan pada neraca perdagangan atau goods trade balance, menurut WTO atau Santander, ekspor barang 2023 mencapai 66,7 miliar US dollar, sedangkan impor barang pada 2023 mencapai 73,7 miliar US dollar. Nah, hal ini menghasilkan defisit sekitar 7 miliar US dollar. Di tahun 2024 tercatat surplus rekor atau ekspor naik 19,4% menjadi 79,7 miliar US dollar, impor turun 17,5%, dan ini menjadi 60,8 miliar US dollar. Surplus tahunan 2024 mencapai 18,9 US dollar, rekor tertinggi sepanjang sejarah Argentina, dan yang surplus tersebut bertahan hingga Desember 2024 sekitar 1,67 miliar pada bulan itu dan menandai 13 bulan berturut-turut kelebihan ekspor daripada impor. Sedangkan atas service trade atau ekspor dan impor jasa, pada 2023 ekspor jasa mencapai 16,5 miliar US dollar atau bertambah 13,8%, sedangkan impor berkisar di angka 22,9 miliar US dollar, yaitu bertambah 6,9%, sehingga defisit sekitar 6,4 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2024, total jasa yaitu di angka 39,7 miliar US dollar atau sekitar bertambah 2,8%, sedangkan ekspor jasa berada di angka 17,1 miliar US dollar atau
bertambah 6,3%. Impor ini mengalami defisit menyusut menjadi 5,5 miliar US dollar. Apa saja sih faktor penggerak dari semua itu? Yang jelas yang pertama mungkin ledakan ekspor komoditas, yaitu grain, energi, oil gas, daging, dan lithium menjadi andalan di ekspor di tahun 2024. Lalu selain itu, kebijakan liberalisasi perdagangan, penurunan tarif, dan pelonggaran kontrol impor sejak investasi nilai menyebabkan penurunan impor tahun 2024. Namun, lonjakan impor awal 2025 akibat apresiasi peso dan deregulasi impor. Nah, yang ketiga, mungkin faktor penggerak yang lain adalah dengan devisa. Meningkatnya impor dan defisit akun jasa atau rent tadi menggerus cadangan, memicu kekhawatiran berkelanjutan pada kestabilan neraca pembayaran di Argentina. Nah, jadi kesimpulannya, inflasi di Argentina menurun tajam. Kenapa bisa begitu? Tahun 2023 sampai tahun 2023 ditutup dengan hiperinflasi mencapai 211%, tertinggi secara global. Berkat kebijakan pengetatan fiskal, deregulasi harga, penghentian pembiayaan moneter, inflasi bulanan turun dari lebih dari 2% pada Desember 2023 menjadi sekitar 2-3% pada akhir 2024. Nah, inflasi tahunan 2024 menurun ke 118%, yaitu dari 211 ke 118, hampir 100%, menunjukkan arah stabilisasi yang menjanjikan meskipun masih tinggi secara historis. Lalu yang kedua, kurs dan kebijakan moneter direstrukturisasi. Ya. Jadi terjadi devaluasi besar peso pada Desember 2023 dari 365 peso Argentina per dolar Amerika menjadi 800 peso Argentina per dolar Amerika. Nah, kurs resmi kemudian dikelola dengan sistem crawling back dan akhirnya bergerak menuju floating dengan rentang terkendali sekitar 1.000 sampai 1.400 peso Argentina per dolar Amerika pada 2025. Nah, apresiasi peso menjadi tantangan bagi ekspor non-komoditas, tapi menekan inflasi impor. Neraca perdagangan pulih secara signifikan karena pada tahun 2024 tandai dengan defisit neraca perdagangan sekitar 7 miliar US dollar akibat kekeringan dan krisis. Nah, pada 2024 Argentina mencatat surplus perdagangan terbesar dalam sejarah, yaitu 18,9 miliar US dollar, didorong ekspor pertanian dan energi yang melonjak serta penurunan impor karena pelemahan permintaan domestik. Neraca pembayaran juga pulih dari defisit menjadi surplus 6,3 miliar US dollar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tertekan, tapi menuju pemulihan. PDB tahun 2023 mengalami kontraksi sekitar minus 1,6%, diperburuk lagi pada 2024 dengan kontraksi minus 0,25% hingga minus 4% karena austeritas dan dampak sosial reformasi. Namun, tanda pemulihan mulai terlihat pada kuartal akhir 2024 dan proyeksi tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan 5% atau lebih, terutama dari rebound pertanian dan investasi asing. Dan yang terakhir, keseimbangan fiskal dan tantangan sosial, itu Argentina berhasil mencapai surplus primer anggaran untuk pertama kalinya sejak 2008. Namun, dampak sosial signifikan muncul. Pengangguran meningkat, kemiskinan sempat menyentuh hampir 57%, dan daya beli masyarakat menurun drastis. Ketahanan sosial menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan reformasi ekonomi di Argentina. Jadi kesimpulannya, Argentina pada 2023-2024 mengalami kontraksi ekonomi dan tekanan sosial yang berat. Namun, secara makroekonomi menunjukkan perbaikan signifikan pada fundamental. Inflasi melandai, kurs dikelola lebih rasional, neraca perdagangan dan pembayaran baik, serta fiskal kembali disiplin. Tahun 2024 bisa dilihat sebagai titik balik dari krisis menuju stabilisasi, dan outlook 2025 memberi harapan pertumbuhan kuat dengan catatan reformasi tetap konsisten dan disertai jaringan pengaman sosial yang memadai. Berikut daftar pustaka atau sumber dari slide presentasi tadi ada Allianz Trade, BBVA Research, International Monetary Fund, Wikipedia, Judge Data, Financial Times, dan Reuters.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya terkait kondisi ekonomi di Argentina pada tahun 2023, 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.